ikan baik dan ikan tidak baik. Itu ikan baik itu apa? Ikan baik itu adalah ikan yang bisa dimakan, halal, tidak haram. Tapi yang tidak baik itu adalah binatang laut lain yang tidak boleh dimakan. Kan kita lihat bahwa imamat itu, dalam kitab imamat itu diberikan aturan tentang makanan halal haram. Shalom, selamat datang di RCC Revival Community Channel. RCC adalah komunitas untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Di bawah pembinaan Bapak Pendeta Esra Soru, mari kita tumbuh bersama di dalam pengajaran yang benar. Apabila saudara diberkati, jangan ragu untuk subscribe dan share, aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara sahabat Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Masih bersama saya dengan Yosua Yan, bersama Bapak Pendeta Esra Soru. Jumatan jam 12 siang. Mungkin selama ini kita persekutuan doa, tapi mungkin PPKM di beberapa kota sehingga kita lama sekali kehilangan persekutuan kita. Tetapi bersyukurlah karena jam 12 kita online di sini untuk kita ngobrol Alkitab santai. Semoga Anda diberkati. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang di dalam negeri, di luar negeri. Sampaikan salam dan Anda dari mana supaya kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain, sahabat Ngobras di seluruh penjuru bumi ini. Puji nama Tuhan. Apa kabar Pak Esra? Shalom. Ya, shalom Pak. Puji Tuhan Pak Esra, akhirnya kita bisa online lagi. Apapun keadaannya, apapun situasinya, tetapi biarlah kita terus diperlengkapi, kita belajar terus kebenaran firman Tuhan. Semoga Pak Esra juga sehat terus. Puji nama Tuhan. Mungkin Pak Esra silahkan sampaikan salam buat sahabat Ngobras dimanapun berada. Silahkan Pak Esra. Shalom, salam buat semua ya. Sudah beberapa orang yang masuk, ada Pak Charles Rakam, Pak Ibu Fani Manurung, dan yang lain-lain ya, Pak Chandra Victory. Ya. Salam, Tuhan berkati saudara sekalian. Luar biasa Pak, sahabat Ngobras kita ini banyak sekali. Ini Pak David Yakian juga baru join, dari Sabah juga join, Pak Kudik MG, puji nama Tuhan. Semoga kita bisa terkoneksi sekalipun jarak kita jauh, tetapi puji Tuhan pemberitaan firman tidak bisa dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu. Dan sahabat Ngobras hari ini, sesuai dengan flyer, sesuai dengan clickbait yang saya share kemarin, kita akan bicara tentang perumpamaan-perumpamaan dalam ajaran Yesus. Ngapain sih Yesus mesti ngajar pakai perumpamaan? Nah, ini banyak sekali diskusi-diskusi gitu Pak. Karena kan ya namanya saja kita maksud hati kita memberi perumpamaan itu supaya orang jelas. Cuman kadang-kadang dilalahnya gitu Pak, bahasa Ibrani ya. Justru dengan perumpamaan orang jadi makin bingung gitu. Nah, gini Pak Esra, Yesus kan banyak mengajar nih menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Sebenarnya gini, kita akan tajamkan dulu. Perumpamaan itu apa sih Pak Esra? Dan berapa banyak Yesus menggunakan perumpamaan dalam pengajaran semasa hidupnya? Gimana itu Pak Esra? Ya, perumpamaan itu sebenarnya adalah cerita, ya. Cerita yang dipakai dengan maksud menjelaskan suatu ajaran moral atau suatu kebenaran rohani. Karena cerita itu memiliki beberapa persamaan dengan ajaran atau kebenaran itu. Karena ada persamaan itulah, makanya diambil, ya. Makanya para ahli Alkitab biasa menyebut perumpamaan itu sebagai cerita yang berasal dari dunia tetapi mempunyai makna surgawi. Cerita dunia tapi bermakna surgawi. Dan kalau ditanya Yesus itu punya perumpamaan berapa banyak, boleh kita katakan bahwa perumpamaan itu memakan porsi sepertiga dari seluruh pengajaran Yesus. Jadi seluruh sampai sepertiganya. Ya, kalau kita mau menghitung satu persatu ya kira-kira ada sekitar 60 perumpamaan yang Yesus ucapkan di dalam Injil ya. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 13 ya. Matius 13
ayat 2 dan 3 ya. Itu dibilang, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Ya, jadi memang Yesus dalam mengajar itu banyak sekali mempergunakan perumpamaan. Jadi itu adalah cerita-cerita dunia dengan makna surgawi. Ya, kira-kira perumpamaan itu seperti itu, Pak. Secara historis, Pak, latar belakang itu mengapa Yesus sendiri suka menggunakan banyak perumpamaan dalam pengajaran? Sebenarnya tujuan awalnya seperti apa? Ya, biasanya perumpamaan itu digunakan untuk memudahkan pendengar itu memahami suatu ajaran atau memudahkan mereka mengingat satu ajaran. Karena kita tahu bahwa hampir semua manusia ya dari segala macam usia itu sangat suka cerita ya. Kalau mendengar cerita itu suka, dan kebenaran-kebenaran itu kadang-kadang kita bisa lihat bahwa kebenaran-kebenaran tertentu itu agak abstrak. Tapi kalau disampaikan dalam bentuk cerita itu mungkin jauh lebih masuk. Kalau saudara ikut kebaktian peringatan Hari Reformasi kemarin di gereja saya, kan? Saya memerankan Martin Luther, ya kan? Nah, coba bayangkan kalau seandainya hanya sekedar khotbah tentang Martin Luther, orang cepat lupa. Tapi begitu itu saya peragakan, ya, saya tampilkan dalam sebuah model yang lain, itu melekat di dalam pikiran orang. Nah, ada banyak kebenaran-kebenaran yang akan nancap di dalam pikiran atau ingatan pendengar ketika itu disampaikan dalam bentuk cerita. Dan orang dulu memang terbiasa begitu. Coba Pak, lihatlah bahwa untuk mengajarkan orang, anak-anak itu supaya tidak kualat terhadap orang tua, ya, lalu di ajaran moral itu dibalut dengan sebuah cerita, dan ceritanya adalah cerita maling kundang. Nah, orang ingat cerita maling kundangnya. Nah, tapi sebenarnya ada pesan moral, anak tidak boleh kualat pada orang tua. Kalau misalnya saya begini Pak, saya khotbah aja ya. Khotbahnya gini, saudara-saudara, kita semua harus mempunyai motivasi yang benar di dalam ikut Tuhan. Di dalam melayani Tuhan, kita harus mempunyai motivasi yang benar. Kenapa? Kita bisa punya kegiatan yang sama, tindakan action yang sama, tapi bisa jadi motivasinya berbeda. Kalau saya hanya mengatakan begini, ya orang mengerti, tapi mungkin juga ada yang agak bingung. Tapi begitu saya mulai, saudara, pernahkah saudara melihat seekor kucing mengejar tikus? Nah, waktu kucing mengejar tikus, apanya yang sama? Kucing kejar tikus yang sama adalah sama-sama lari. Tapi kalau kita sudah bicara soal tujuan dan motivasi, kita tanya, kenapa kucing lari dan kenapa tikus lari? Untuk apa kucing lari? Untuk apa tikus lari? Maka kita bisa melihat bahwa kucing itu lari karena lapar, ingin makan. Tapi tikus itu lari karena takut dan ingin selamat. Berarti satu lari masalah perut, satu lari masalah nyawa. Berarti sama-sama lari, tapi urusannya, motivasinya berbeda. Nah, orang lebih ingat itu, cerita kucing dengan tikus itu, ketimbang konsep yang abstrak. Karena itulah perlu dijadikan konsep-konsep abstrak itu dijadikan cerita untuk menancapkan itu lebih mantap ke dalam pikiran pendengar. Karena itulah maka Yesus itu kita sering baca hal kerajaan surga seumpama. Hal kerajaan surga seumpama. Jadi banyak hal kerajaan surga itu diumpamakan oleh Yesus. Gitu. Jadi itu tujuannya supaya membuat orang mengerti. Jadi intinya untuk mempermudah supaya pengajaran itu mudah untuk dimengerti oleh pendengarnya gitu Pak ya. Wow, sahabat Ngobras luar biasa sekali. Yesus memiliki communication skill yang luar biasa untuk dia mewartakan, menyampaikan pengajarannya, dan cepat sekali menggunakan perumpamaan. Tapi gini Pak Isra, tadi saya juga sempat ungkap di pembukaan tadi, kadang-kadang kita bikin perumpamaan itu kan supaya mempermudah. Nah, masalahnya kadang-kadang kita bikin perumpamaan orang jadi makin bingung. Kalau memang perumpamaan digunakan untuk membuat pendengar
memahami suatu ajaran. Mengapa gini Pak? Kita sekarang langsung tajam kepada Lukas 8 ayat 9. Kita bandingkan juga nanti dengan Markus 4 ayat yang ke-10 nih. Setelah Yesus memberikan perumpamaan tersebut, Lukas 8 ayat 9 Pak. Ayat 9. Nah, ini dia Pak. Setelah Yesus memberi perumpamaan tersebut, murid-muridnya justru bertanya gitu tentang arti perumpamaan itu. Mereka justru nggak memahaminya. Nah, ini kan akhirnya nggak nyampe ini Pak, tujuan dari perumpamaan itu sendiri. Bagaimana penjelasan mengenai Lukas 8 ayat 9 dan Markus 4 ayat 10 ini Pak? Lukas 8 ayat 9, Markus 4 ayat 10 ya. Ya. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Nah, malah tanya tentang perumpamaannya. Berarti nggak jelas ya? Ya iya. Ya, tujuan mempermudah jadi merasa sulit gitu. Gimana Pak? Tadi yang saya ungkapkan itu cuma tujuan utama atau tujuan yang umum, yaitu membuat sebuah kebenaran itu menjadi lebih jelas. Ya. Tetapi kalau kita bicara atau studi lebih lanjut, maka tidak semua perumpamaan Yesus itu bertujuan untuk memperjelas maksud pengajarannya. Ada kalanya Yesus menggunakan perumpamaan justru untuk menyembunyikan arti firman dari sejumlah orang. Ya. Tadi Pak tanya Lukas pasal 8 ayat 9 ya. Sekarang kita lihat satu ayat setelah itu. Lukas 8 ayat 9. Ini ya. Murid-muridnya bertanya, apa maksud perumpamaan itu? Terus kita lihat jawabannya di sini ayat 10 nih ya. Lalu dia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada orang-orang lain itu diberitakan dalam perumpamaan, ya. Itu diberitakan dalam perumpamaan supaya ini kan tujuannya ya. Tujuan diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Jadi tujuan perumpamaan diberikan adalah supaya mereka tidak mengerti. Ya. Wow. Ya. Tadi Markus 4 ayat 10 ya. 10 ya. Ini kan mereka Markus 4 ayat 10. Ya, mereka menanyakan tentang arti perumpamaan itu. Tapi kita lihat langsung di ayat selanjutnya. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya ini tujuannya. Sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Jadi dengan kata lain di sini kita melihat bahwa perumpamaan itu diberikan justru untuk untuk menyembunyikan kebenaran. Karena ada kata supaya ya. Kata supaya ini itu di dalam bahasa Yunani adalah hina ya, dan itu menunjukkan tujuan dari diberikannya perumpamaan. Jadi perumpamaan diberikan justru untuk menyembunyikan kebenaran dari seseorang. Tapi kan aneh kan Pak Esra, mengapa Yesus harus menyembunyikan arti firman itu dari sejumlah orang? Kenapa itu Pak? Oke, kita lihat jawabannya ya. Kok aneh ya? Malah kebenaran disembunyikan ya? Padahal tujuannya menyampaikan firman, tapi firman itu sendiri disembunyikan. Kan kontradiktif ini Pak. Oke, kita lihat di Matius 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena ini menyatakan alasan. Ya. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Nah, tadi kenapa disampaikan perumpamaan? Supaya mereka tidak mengerti. Tapi kalau di Matius 13, kenapa diberikan dalam perumpamaan? Karena mereka tidak mengerti. Ya, karena mereka tidak mengerti. Matius gunakan di sini kata Yunaninya
hoti, because, karena. Dan ini menunjukkan alasan penggunaan perumpamaan. Jadi, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Supaya orang-orang yang mendengar itu tetap tidak mengerti. Tapi mengapa Yesus membuat mereka tidak mengerti ketika mendengar? Karena mereka mendengar tapi tidak mengerti juga. Gitu. Nah, ini agak membingungkan nih Pak Esra. Bisa Pak Esra lebih perjelas maksudnya nggak Pak? Ini Pak. Oke, ya saya ulang ya. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Tadi dalam sejumlah ayat dibilang supaya mereka tidak mengerti. Ya. Tapi mengapa Yesus membuat mereka tidak mengerti atau tidak mau mereka mengerti? Karena mereka mendengar tetapi tidak mengerti juga. Nah, mungkin sederhananya begini. Seorang ibu memberi makanan kepada anaknya untuk dimakan. Ya, ibu kasih anak makan. Tapi anaknya tidak mau makan. Karena itu sang ibu mengambil kembali makanan itu. Akibatnya anak itu tidak bisa makan. Pertanyaannya, mengapa si anak tidak bisa makan? Karena diambil ibunya. Sang ibu mengambil makanannya. Mengapa sang ibu mengambil makanannya? Karena tidak mau makan. Nah, itu tidak makan. Jadi di sini tidak mau makan itu bisa menjadi penyebab dan menjadi tujuan. Alasannya, ya kan? Ya, jadi dengan kata lain adalah ya karena kamu tidak mau makan, maka makanan itu diambil. Sehingga sekarang kamu mau makan, kamu tidak dapat makan lagi. Nah, kamu tidak mau mengerti firman. Karena itulah, kalau kamu tidak mau mengerti firman, sekalian dibutakan. Sekalian tutup kebenaran dari kamu. Makanya disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Karena itu, seorang teolog, seorang penafsir namanya E.T. Robertson, dia bilang begini, Yesus itu bicara dalam perumpamaan-perumpamaan karena banyak orang memandang tanpa melihat, mendengar tanpa menanggap. Tapi dia juga berbicara dalam perumpamaan supaya mereka memandang tanpa melihat dan mendengar tanpa menanggap. Jadi, kelihatannya kesalahan mereka adalah mereka sekalipun mendengar firman, mereka tidak mempunyai kerinduan untuk mengerti firman. Ya. Mereka pergi ke gereja, duduk, dengar pendeta khotbah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dalam hati mereka tuh tidak ada kerinduan untuk mengerti firman. Ya, jadi yang salah itu pertama-tama adalah para pendengarnya. Mereka tidak punya kerinduan firman. Karena itu sebagai hukuman bagi mereka, yaitu Yesus mengajar dalam perumpamaan supaya mereka makin tidak mengerti ajarannya. Ya, jadi orang-orang yang tidak punya kerinduan firman itu bisa jadi kebenaran firman ditutup dari mereka. Ya, coba saudara pernah tidak saudara mendengar satu khotbah, saudara tidak ngerti apa-apa? Itu bisa terjadi karena kesalahan pengkhotbah. Ya. Yang pengkhotbahnya berkhotbah secara ruwet, tidak jelas, membuat orang tidak ngerti. Tapi ini bisa terjadi juga karena kesalahan saudara. Yang karena memang tidak ada kerinduan firman, maka ketika firman diberitakan, saudara tidak memberikan perhatian, sehingga akhirnya tidak mengerti. Bagi orang, itu dengan kata lain, orang tidak menghargai firman kan? Nah, untuk orang yang tidak mendengar firman, tidak peduli pada firman, walaupun ke gereja, ikut kebaktian, tidak peduli kepada firman, maka firman, kebenaran firman ditutup dari mereka. Ya, nah, tapi kalau saudara, ya juga kalau saudara datang gereja hanya tradisi tanpa punya kerinduan firman, Tuhan bisa tutup kebenaran. Sehingga pada akhirnya mendengar khotbah pun saudara tidak ngerti apa-apa. Di dalam Lukas 8 ayat 10 tadi ya. Lukas 8 ayat yang ke-10 ya. Ya. Dikatakan begini dalam Lukas 8 ayat 10 itu, mereka tidak melihat. Ya. Mereka tidak mengerti. Kalau di Markus 4 ayat yang ke-12, mereka tidak menanggap. Ya. Mereka tidak mengerti, ya, mereka tidak mengerti. Jadi jelas bahwa ini adalah cara Tuhan. Salah satu cara Tuhan menutup kebenaran dari orang-orang ini adalah menyampaikan dalam perumpamaan supaya mereka nggak ngerti.
Itu sebagai hukuman dari tidak adanya kerinduan firman. Karena itu berhati-hati saudara kalau mendengar firman. Kita bukan hanya disuruh mendengar dari sini tembus sini, tidak. Dengar harus dengan kerinduan. Kalau nggak ada kerinduan, terus-terusan nggak ada kerinduan, Tuhan bisa tutup firman dari saudara. Jadi biar pengkhotbahnya hebat bagaimanapun juga, saudara nggak ngerti. Itu. Karena pendengarnya yang memang tidak punya kerinduan akan firman ya. Ya sahabat Ngobras, ini teguran buat setiap kita ketika kita di gereja, kita apalagi pada online Pak. Waduh, itu gangguannya banyak sekali di sekitar kita, dari cemilan sampai apapun. Ada banyak orang kan dengar firman kan bukan karena kerinduan, hanya karena tradisi, hanya karena terbuka. Rutinitas, ya kan? Hanya karena kewajiban. Ya, makanya ya mereka datang dan dengar aja, tapi nggak ada kerinduan untuk ngerti firman lebih dalam tuh nggak ngerti. Nah, disinilah orang-orang seperti ini bisa mendapat hukuman dengan ditutupnya kebenaran bagi mereka. Ya. Nah, Pak Ezra, kalau gitu kira-kira bagaimana caranya Tuhan menyembunyikan arti firman dari sejumlah orang? Gimana cara Tuhan? Ya bisa yang tadi kalau di dalam Alkitab kan kita lihat dengan menggunakan perumpamaan. Seperti ayat-ayat yang kita sudah lihat tadi. Dengan gunakan perumpamaan lalu kebenaran ditutup. Atau yang kedua, mengajarnya, ajarannya jelas. Khotbahnya jelas. Tapi mata, telinga, hati mereka ditutup. Sehingga mereka tidak menerima pengajaran itu. Kita lihat, contohnya Yudas Iskariot. Dia ikut pengajaran Yesus itu berapa banyak kali. Ya. Iya. Tapi kita lihat dia mendengar kata-kata Yesus ini, tapi dia tidak bertobat dan dia tutup pikirannya. Karena itu di sini yang menentukan itu adalah ada tidaknya kerinduan dalam hati untuk ngerti kebenaran. Kalau ada, Tuhan bukakan kebenaran. Kalau ada kerinduan dalam hati kita, Tuhan makin buka kebenaran demi kebenaran. Kalau tidak ada, Tuhan tutup. Ya, coba lihat ini Pak Yos ya. Lukas 8 itu Lukas 8. Lukas 8 ayat yang ini kan di sini di ya. Ayat yang ke-18. Ya. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Siapa yang mempunyai akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah, maksudnya siapa yang mempunyai akan diberi, ini mempunyai apa? Siapa yang mempunyai kerinduan untuk mengerti firman, kepadanya Tuhan akan beri. Tuhan akan berikan firman. Tapi siapa yang tidak mempunyai, tidak ada kerinduan, daripadanya akan diambil. Dengan kata lain, kebenaran ditutup daripada dia. Kita lihat ayat ini dalam Indonesia sehari-hari ya. Sebab itu perhatikanlah baik-baik apa yang kalian dengar. Sebab orang yang sudah mempunyai akan diberi lebih banyak lagi. Tapi orang yang tidak mempunyai, sedikit yang masih ada padanya akan diambil juga, ya, akan diambil juga. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita punya kebenaran firman, Tuhan akan tambahkan. Makin rindu, makin banyak kebenaran firman dibukakan. Akhirnya kita kaya terhadap kebenaran firman. Tapi kalau tidak punya kerinduan, ya, tidak punya kerinduan, Tuhan tutup kebenaran firman, bahkan yang ada malah jadi kacau. Ya, itulah sebabnya tidak heran banyak orang disesatkan ya di dalam pengertian mereka karena mereka tidak punya kerinduan belajar firman. Yang senang dengar khotbah hanya 10 menit ya. Kalau hanya sekedar renungan-renungan, saya juga tiap hari bikin TikTok 3 menit ya untuk banyak orang ya. Tapi itu kan nggak cukup memadai. Kalau kita betul-betul punya kerinduan, ya kita pasti akan pengen belajar lebih lagi, memanfaatkan setiap kesempatan belajar firman, gitu. Ya. Oke, wah ini sahabat Ngobras, mari kita terus punya kehausan dan kerinduan melalui media apapun. Ketika kita ibadah online, apalagi kita menonton live YouTube seperti ini, ketika kehausan kita akan firman, Tuhan
pasti akan singkapkan kebenarannya. Nah, Pak Esra, sewaktu dulu kita belajar di sekolah tuh Pak, kita balik lagi tentang perumpamaan nih Pak. Ada yang namanya metafora atau simile gitu ya. Nah, apakah simile dan metafora ini sama dengan perumpamaan seperti yang kita bahas hari ini Pak? Ya, simile itu salah satu gaya bahasa ya yang kita belajar di sekolah dulu ya, pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kata simile itu dari bahasa Latin similis, yang artinya serupa atau seperti atau sama seperti. Nah, simile itu digunakan untuk menyatakan secara eksplisit beberapa persamaan di antara dua hal. A serupa dengan B, ya. Atau A sama seperti B. Nah, pada umumnya cara melukiskan majas simile, majas itu gaya bahasa, simile itu diungkapkan dengan menggunakan sejumlah konjungsi. Konjungsi itu misalnya untuk menyatakan kesamaan, misalnya seperti, demikianlah, seperti ini, demikianlah ini, bagaikan, seumpama. Nah, itu ciri simile. Saya berikan beberapa contoh simile dalam Alkitab ya. Misalnya Amsal pasal 26 ayat 17. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang menangkap telinga anjing yang berlalu. Jadi yang ini, orang yang ikut campur dengan pertengkaran orang lain, seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Adanya kata seperti itu menunjukkan bahwa antara yang ini, antara orang yang ikut campur dengan pertengkaran orang lain, ada kemiripan dengan orang yang menangkap telinga anjing. Maka seperti ini simile ya. Atau contoh lain misalnya Amsal 25 ayat yang ke-14. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikan. Ini ada kata demikianlah. Nah, kata demikianlah itu simile ya. Kalau dari Mazmur, misalnya Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. Ya, kata bagaikan itu simile. Lalu ada Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Nah, itu simile. Jadi simile itu adalah menyatakan persamaan antara dua hal. Lalu di persamaan itu dihubungkan dengan kata-kata seperti, serupa, seperti, sama seperti, bagaikan, seumpama. Ya, ingat ya, itu simile. Lalu apa itu metafora? Metafora itu berasal dari bahasa Yunani metapheren. Dan metapheren itu artinya membawa ke sana. Atau membuat suatu perbandingan antara dua hal. Tapi perbandingannya itu tidak dinyatakan. Karena itu metafora itu sebenarnya sama dengan simile. Tapi simile itu eksplisit. Kalau metafora itu implisit. Makanya ada orang bilang metafora itu adalah simile yang tersirat. Kalau tadi simile menggunakan seperti, bagaikan, demikian, dan lain-lain, maka metafora tidak ada itu. Ya, tidak menggunakan konjungsi-konjungsi itu. Kita melihat contoh ya, Mazmur pasal 3 ayat 4. Mazmur 3 ayat 4. Tetapi engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkau adalah perisai. Bukan bilang engkau seperti perisai. Kalau engkau seperti perisai itu simile. Ya, atau engkau bagaikan perisai itu simile.
Tapi ini tidak ada kata seperti, bagaikan, ya, sama seperti, tidak. Adalah. Tuhan adalah perisai. Nah, padahal kita tahu kan bahwa Tuhan itu kan bukan perisai. Perisai bukan Tuhan. Ya. Ini pasti hanya mau menggambarkan bahwa Tuhan itu seperti perisai, tapi kata sepertinya tidak dimunculkan. Nah, kalau tidak dimunculkan konjungsi seperti, itu adalah metafora. Kalau dalam perjanjian baru, kita lihat ada Matius pasal 5. Ayat 13 ini ya. Kamu adalah garam dunia. Ini kan tidak bermakna kita betul-betul garam kan? Ini, tapi juga tidak bilang kamu seperti garam. Kamu bagaikan garam. Kalau kamu seperti garam, kamu bagaikan garam, itu simile. Tapi karena tidak ada kata seperti, bagaikan, seumpama di situ, tapi adalah, kamu adalah garam, itu metafora. Sama juga Yohanes pasal 10 ayat 9. Akulah pintu. Yesus bilang akulah pintu. Ini kan bukan harfiah bahwa Yesus betul-betul pintu kan, dan pintu itu Yesus kan. Ini maksudnya Yesus digambarkan seperti pintu, tapi kata sepertinya tidak dipakai. Kalau dipakai kata seperti itu simile. Tapi karena tidak memakai itu, langsung akulah atau aku adalah pintu, itu adalah metafora. Nah ini penting Pak, karena gini, ada orang-orang tertentu yang anggap terkait dengan itu loh, perjamuan kudus dulu. Roti dan anggur ya. Mengangkat roti, inilah tubuhku, inilah darahku. Lalu akhirnya sejumlah orang menganggap bahwa roti perjamuan itu benar-benar tubuh Kristus. Dan anggur itu benar-benar darah Kristus. Mereka lupa bahwa itu tuh adalah metafora. Mereka bilang, ya bahkan ada yang bilang begini, loh, waktu saya mengajarkan roti itu simbol tubuh Kristus, anggur itu simbol darah Kristus. Ya, lalu siapa saya lupa, Pak Gilbert mungkin ya bilang, loh, di situ tidak ada kata aku seperti atau ini adalah simbol tubuhku, simbol darahku. Ya nggak harus ada kata begitu. Ya, ini metafora. Ya. Kalau simile dia menggunakan kata-kata yang konjungsi-konjungsi tadi, tapi kalau metafora itu langsung akulah. Nanti kalau begitu kita baca juga Paulus bilang, ya, batu karang kita ialah Kristus. Anak domba pasal kita adalah Kristus. Batu karang benar. Apakah batu karang itu Kristus? Tidak. Itu pasti ada kesamaan antara Kristus dan batu karang, tapi tidak digambarkan menggunakan konjungsi bagaikan, seumpama, sama seperti. Ya, jadi yang membedakan simile dan metafora adalah pada konjungsi-konjungsi itu. Yang eksplisit simile, yang implisit itu adalah metafora. Nah, lalu bagaimana dengan perumpamaan? Ini mirip-mirip ya, karena tadi toh di simile pun ada kata seumpama. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa sebenarnya perumpamaan dengan simile itu sama. Hanya perumpamaan itu adalah simile yang panjang. Sedangkan simile itu adalah perumpamaan yang pendek. Dan biasanya simile itu hanya pendek, perumpamaan itu panjang dan biasanya bersifat cerita. Nah, maka dalam perumpamaan itu sering, walaupun tidak selalu, dipergunakan kata seperti, hal kerajaan surga seperti. Nah, seperti itu kan simile, ya, simile. Tapi perumpamaan adalah simile yang diperpanjang dalam bentuk biasanya dalam bentuk cerita. Gitu, Pak. Nah, ini menarik nih Pak Esra. Tadi Bapak mengatakan bahwa perumpamaan biasanya bersifat cerita. Perumpamaan biasanya bersifat cerita. Nah, biasa artinya kan nggak selalu gitu kan ya. Apakah ada perumpamaan yang bukan bersifat cerita gitu Pak? Pertanyaannya. Sebelum saya jelaskan itu, kita harus mengerti satu hal dulu ya. Saya mau ini bahwa itu berarti bahwa di Alkitab tuh ada simile, ada metafora, ada perumpamaan, nanti juga ada hiperbola, ada banyak banyak gaya bahasa. Jadi Alkitab tuh kaya dengan gaya bahasa. Nah,
Makanya ini belajar bahasa Indonesia itu juga menarik gitu ya, supaya kita juga waktu mendekati Alkitab juga prinsip-prinsipnya sama ya, prinsip-prinsipnya sama. Nah, apakah perumpamaan selalu bersifat cerita? Pada umumnya begitu. Tapi saya mau informasikan kepada kita bahwa sebenarnya perumpamaan itu sebenarnya sendiri ada dua. Ya, ada dua jenis perumpamaan. Pertama namanya spoken parable. Perumpamaan yang diucapkan. Itu yang dalam bentuk cerita. Tapi ada yang namanya acted parable. Perumpamaan yang diperankan atau diperagakan. Ya, kalau yang satu kan diceritakan, ada seorang menaburkan benih, itu kan cerita. Tapi ada perumpamaan, betul-betul perumpamaan, mengumpamakan sesuatu, tetapi itu diperagakan, dilakukan sungguh-sungguh. Ambil contoh gini, Pak. Kalau dalam cerita Hosea, Hosea kan disuruh Tuhan ya, pergi carilah perempuan pelacur itu ya, perempuan sundal, kawinilah dia. Itu perintah sungguh-sungguh kepada Hosea. Hosea harus mengawini perempuan sundal. Ya, tapi bukan simbol itu ya. Ya, tapi sebenarnya itu perumpamaan. Perumpamaan yang diperagakan. Kenapa? Ya. Karena begini, tindakan Hosea kawini perempuan sundal itu sama dengan Allah itu memilih Israel. Israel itu kayak perempuan sundal dengan penyembahan berhalanya sini sana. Tapi betapa berharganya mereka di mata Allah, sehingga Allah akhirnya memilih mereka, mengambil mereka. Nah, tindakan Allah memilih Israel yang model kayak begitu, itu persis digambarkan melalui tindakan Hosea mengawini seorang perempuan sundal. Sudah diambil, diberi kehormatan sebagai istri, tahu-tahu pergi bersundal lagi. Ini sama seperti Israel. Kamu Israel itu model kayak istrinya Hosea ini, ya. Kenapa? Sudah diangkat, diberi kehormatan, masih melacur lagi, masih bersundal lagi. Itu sama seperti kalian. Sudah dipilih oleh Allah sebagai bangsa pilihan, kok ternyata masih menyembah berhala lagi. Tapi lagi-lagi Hosea disuruh pergi lagi, ambil dia lagi, ya. Itulah sama, Israel jatuh berkali-kali dalam penyembahan berhala, tapi ternyata Tuhan masih mengambil lagi. Berarti tindakan Hosea disuruh kawini perempuan sundal itu sebenarnya perumpamaan. Hanya perumpamaannya beda dengan perumpamaan pada umumnya diceritakan. Ini dilakukan, diperagakan. Saya beri contoh lain, Pak ya. Dari kitab Yesaya 20 ya. Yesaya 20 ayat yang kedua. Saudara perhatikan baik-baik ini, cerita ini ya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos. Firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu. Tanggalkanlah kasut dari kakimu. Suruh buka pakaian sandal. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Yesaya disuruh berjalan telanjang. Telanjang di sini bukan telanjang bulat seperti kita ya. Ya, telanjang itu orang hanya memakai pakaian bagian dalam saja, dan pakaian bagian dalam orang Yahudi itu tetap bisa dipakai untuk keluar. Nah, jadi Yesaya disuruh jalan telanjang dengan kaki telanjang juga. Nah, ini kan action. Ini tindakan. Tapi sebenarnya tindakan ini perumpamaan. Untuk mengumpamakan apa? Ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia, demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan. Tua muda telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Dan seterusnya. Berarti kita bisa lihat bahwa di sini apa yang akan terjadi oleh Mesir, ya, itu digambarkan melalui sebuah tindakan yang dilakukan oleh Yesaya. Inilah perumpamaan yang diperagakan.
ya. Saya mungkin bisa kasih satu contoh lagi, ya. Itu dari kitab Yunus, ya. Ya. Nah, saudara lihat yang saya kasih warna biru ini, ya. Lalu atas penentuan Tuhan Allah menumbuhkan sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar dia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga matahari menyakiti kepala Yunus. Ini peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Ada action. Tapi peristiwa ini sebenarnya ingin menggambarkan sesuatu. Lihat ayat 10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan. Dan tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah, dengan kata lain, Tuhan sebenarnya menaklukkan kekerasan hati Yunus menggunakan sebuah perumpamaan yang diperagakan. Nah, Pak Yos, melihat perumpamaan yang diperagakan, kira-kira peristiwa apa di Perjanjian Baru yang adalah perumpamaan yang diperagakan? Nah, itu dia, Pak. Pertanyaan saya itu dari tadi Bapak itu ngasih contoh-contoh, itu kan perumpamaan yang atau enacted parable gitu ya, atau perumpamaan yang diperankan dan diperagakan. Tapi contohnya dari tadi di Perjanjian Lama gitu, Pak. Lalu apakah spoken parable gitu atau perumpamaan yang diucapkan itu juga ada sih, Pak, di Perjanjian Baru? Ada nggak, Pak? Ya, sebelum urusan spoken parable di dalam Perjanjian Lama, spoken ini kan yang diucapkan. Oh, yang spoken ya, sorry, yang spoken ya. Yang spoken itu di Perjanjian Lama. Tapi yang acted parable dalam Perjanjian Baru apa kira-kira? Yang diperagakan. Nah, ada pohon ara misalnya. Ya, itu pohon ara. Ya. Pohon ara dikutuk. Iya, nah, dan mati beneran. Orang-orang tidak mengerti kan ceritanya Yesus mau lapar. Ya. Lalu dia cari buah pohon ara. Ternyata hanya ada daun saja. Lalu dia kutuklah pohon ara itu. Ini membuat banyak orang salah paham. Lalu bilang, Yesus ini bagaimana? Namanya bukan musim buah. Kenapa kok kekanak-kanakan sekali? Ya, kekanak-kanakan sekali. Lalu karena pohon bukan musim buah kok dikutuk. Ingat, yang bisa diminta pertanggungjawaban itu hanya makhluk bermoral. Makhluk bermoral ini dalam tanda petik makhluk, 1 Tuhan, 2 malaikat, 3 setan, 4 manusia. Itu dalam tanda petik makhluk yang bermoral. Tapi kita tidak bisa minta pertanggungjawaban kepada pohon. Tanggung jawab moral kepada pohon tidak bisa. Namanya bukan musim. Maka ini menjadi, dan kadang-kadang Islam menyerang itu, yang masa kalau Yesus itu Tuhan, kenapa tidak tahu bahwa itu bukan musim buah ara? Ya. Iya, emosian banget Tuhan, sampai mati. Ya. Kenapa bersikap kekanak-kanakan sampai kutuk pohon? Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya itu perumpamaan yang diperagakan. Nah, perumpamaan yang diperagakan ini sebenarnya ada artinya apa? Israel itu kayak pohon ini. Buahnya tidak ada, tapi daunnya lebat. Hidup beragamanya, aktivitas agamanya, wah kelihatannya luar biasa, sembahyang, ibadah di mana-mana. Ya, tapi buah pertobatan itu tidak ada. Seperti pohon ini. Maka sama seperti pohon ini kukutuk, Israel yang hanya aktivitas rohani saja tapi buah pertobatan tidak ada, akan dikutuk juga. Nah, itu perumpamaan, tapi perumpamaannya yang diperagakan. Gitu. Dulu kita bahas itu, Pak, di perkataan Yesus yang sulit di edisi Ngobras sebelumnya. Kalau sahabat Ngobras mau cari pembahasan kita ini tentang Yesus mengutuk pohon ara. Nah, lalu apakah spoken parable tadi, Pak, ada juga di dalam Perjanjian Lama, Pak? Ada, tapi tidak banyak ya. Yang perumpamaan yang diucapkan ya, itu diucapkan ya. Mungkin itu yang ada di Yesaya pasal 5. Ya. Di Yesaya pasal 5 ini ya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya.
Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Dia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok-pokok anggur pilihan. Nah, ini cerita, ya. Sampai dengan ayat yang ke-6, ya, atau ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur adalah Tuhan semesta alam, ialah kaum Israel. Nah, sampai di sini. Ini adalah perumpamaan. Jadi memang ada spoken parable itu di dalam Perjanjian Lama, walau tidak banyak. Perumpamaan itu banyak justru di Perjanjian Baru dan lebih banyak lagi pada pengajaran Tuhan Yesus. Nah, hanya ada, itu bukan hal yang asing atau hal yang aneh ya, karena kalau kita lihat itu perumpamaan itu memang sudah gaya mengajar para rabi-rabi ya. Misalnya yang nampak dalam Mazmur 78. Di Mazmur 78 ayat yang kedua. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Kalau kita lihat Alkitab terjemahan lama, aku membuka mulutku hendak mengatakan misal. Misal itu kan misalnya, ya kan? Misalnya. Kalau kita lihat Alkitab King James, ya, in parable. Aku membuka mulutku dalam sebuah perumpamaan, ya. Jadi rupanya memang zaman Mazmur itu kan 1000 tahun sebelum Yesus. Berarti zaman 1000 tahun sebelum Yesus itu orang sudah terbiasa mengajar menggunakan perumpamaan, ya. Tapi memang catatan Alkitab tentang itu kan sedikit, ya. Barulah Yesus yang mempergunakannya secara luas, secara banyak untuk mengajarkan kebenaran. Ya. Nah, ini seru nih Pak, karena kadang kita sulit misalnya mempersiapkan khotbah atau para pengkhotbah gitu ya. Kadang-kadang out of context mana yang parable, mana yang perumpamaan dan mana yang kisah nyata. Nah, ada kisah di dalam Injil, ya ini misalnya tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kisah ini sering jadi perdebatan nih Pak, apakah itu kisah sungguh-sungguh nyata atau merupakan perumpamaan? Menurut Pak Esra gimana tuh Pak? Ya, Lukas 16 itu kan ayat 19 dan seterusnya, cerita tentang orang kaya yang kaya raya luar biasa, sementara Lazarus miskin luar biasa, lalu dua-dua mati. Lazarusnya ke pangkuan Abraham, mestinya pelukan Abraham di surga, orang kayanya menderita sengsara di neraka. Apakah itu cerita sungguh-sungguh atau itu perumpamaan? Nah, ada hal yang mendukung bahwa itu perumpamaan. Pertama, itu terletak dalam pasal-pasal yang bicara soal perumpamaan, mulai dari Lukas 15. Kalau saudara baca Lukas 15, terus itu perumpamaan ini, terus perumpamaan. Jadi kemungkinan besar di pasal 16 juga masih perumpamaan. Lalu itu konteks jauhnya. Konteks dekatnya, nanti saudara lihat, di sebelum cerita tentang orang kaya dan Lazarus itu ada cerita tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, di ujung dari cerita bendahara yang tidak jujur itu, Yesus mengucapkan satu kalimat, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur itu adalah harta kekayaan duniawi ini. Jadi ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, artinya kamu harus mempergunakan uangmu untuk menjalin persahabatan. Bagaimana menggunakan uang menjalin persahabatan? Yaitu dengan bantu orang susah, bantu orang miskin. Pada waktu kamu pakai uangmu untuk bantu orang susah, kamu telah menjalin persahabatan dengan orang-orang miskin itu. Ya. Lalu setelah itu perikop selanjutnya adalah setia dalam perkara kecil. Maksudnya setia dalam perkara kecil itu adalah barang siapa setia mempergunakan mamon yang tidak jujurnya, barang siapa setia mempergunakan uangnya bantu orang susah, orang miskin, orang sengsara, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Tiba-tiba masuk cerita orang kaya dan Lazarus. Ternyata orang kaya dan Lazarus ini, orang kaya itu punya mamon yang banyak. Tapi ternyata dia tidak mempergunakan mamon itu untuk menjalin persahabatan dengan Lazarus. Makanya Lazarus sampai mati pun miskin.
Dia sampai mati kaya raya. Dia bukan orang jahat, karena kalau dia jahat dia sudah usir Lazarus dari rumahnya. Hanya dia tidak juga orang baik, karena kalau dia orang baik mestinya kasih makan Lazarus yang layak, menolong, berobat dan lain sebagainya. Nah, maka dia tidak mempergunakan mamonnya. Jadi dari konteks itu bisa terlihat bahwa cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin itu adalah perumpamaan untuk menggambarkan konsep ikat persahabatan dengan gunakan mamon yang tidak jujur. Nah, itu hal yang mendukung bahwa itu perumpamaan. Tapi ada hal yang mendukung bahwa ini kisah nyata. Karena kalau saudara lihat perumpamaan-perumpamaan, biasanya perumpamaan itu tidak menyebutkan nama orang secara spesifik. Ya. Coba cari perumpamaan mana yang ada sebut nama orangnya. Gak ada. Ya. Tapi yang ini ada nama orang, Lazarus. Lazarus bisa saja tokoh fiktif. Mungkin kalau itu murni perumpamaan itu tokoh fiktif. Tapi bahwa ada nama Abraham, itu tokoh historis. Ya. Bagaimana sebuah perumpamaan itu digambarkan dengan menggunakan suatu tokoh historis. Itu tidak biasa, bukan ciri perumpamaan. Biasanya kalau menyebut nama secara historis seperti itu, berarti ini peristiwa sungguh-sungguh dong. Ya. Nah, kalau begitu, ada hal yang mendukung ini perumpamaan, ada hal yang mendukung ini kisah nyata. Lalu, kalau ditanya pendapat saya bagaimana? Begini, menurut saya, itu peristiwa nyata yang dijadikan perumpamaan. Nah, gitu, ya. Untuk mengajarkan sebuah kebenaran. Jadi memang ada peristiwa begitu, tapi digunakan. Sama seperti saya biasa khotbah. Kalau saya khotbah pun saya bisa menggunakan cerita yang hanya perumpamaan murni yang tidak sungguh-sungguh terjadi. Tapi saya bisa menceritakan pengalaman pribadi saya untuk mendukung sebuah kebenaran yang saya ajarkan. Peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Ya, misalnya saya ini dulu rajin pelayanan ke kampung-kampung, ke desa-desa. Satu hari dalam perjalanan ke desa itu, saya beriring-iringan dengan banyak orang. Sementara beriring-iringan dengan banyak orang, kami punya jarak cukup jauh. Setelah itu, orang-orang tuh sampai titik tertentu mereka belok dari jalan besar, dari jalan raya, menggok, baru ambil jalan memutar, baru lanjut. Saya heran, kenapa orang-orang pada menggok? Saya mendekati itu, ternyata saya lihat rupanya ada sarang lebah jatuh di jalan itu. Makanya lebah-lebah bertebaran di situ. Orang-orang takut menghindar. Pada waktu itu saya mau pergi penginjilan, dan waktu saya melihat lebah itu, saya ingat sebuah firman yang pernah datang waktu saya bertobat. Ayat. Aku memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah kepunyaanku. Waktu engkau melewati sungai, engkau tidak akan hanyut. Melewati api, engkau tidak akan terbakar. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau sungai tidak hanyut, api tidak terbakar, apalagi hanya lebah. Maka saya bilang, dalam nama Yesus, saya terobos masuk lebah-lebah itu. Begitu saya terobos masuk lebah-lebah itu keroyok saya semua, Pak, sampai jatuh guling-guling. Waktu itu saya masih kurus, Pak. Sejak disengat lebah itu, gemuk sampai sekarang nggak turun-turun. Nah, saya sampai itu namanya ngeles itu. Saya sampai dilarikan ke rumah sakit. Lalu saya akhirnya pikir, Tuhan, mana janji Tuhan? Lewati sungai tidak hanyut, lewati api tidak hangus. Setelah itu saya ketemu ayat di Amsal. Orang bijak itu kalau lihat malapetaka, lihat bahaya, dia menghindar. Tapi orang bodoh dia jalan terus dan tak celaka. Nah, jadi saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa kita itu, ya, kalau kita bijak, lihat bahaya harus menghindar. Ya. Lihat corona, ya harus menghindar, ya, kan gitu, Pak. Ya. Nah, ini kan peristiwa sungguh-sungguh, tapi saya bisa pakai sebagai ilustrasi khotbah. Berarti saya pakai sebagai ilustrasi, tapi peristiwanya sungguh-sungguh. Nah, Yesus pakai sebagai perumpamaan, tapi peristiwanya sungguh-sungguh. Jadi mau dibilang apakah itu kisah nyata atau perumpamaan? Dua-duanya. Dua-duanya bisa benar. Gitu ya. Wow, terjawab sahabat Ngobras pertanyaan mengenai kisah Lazarus dan orang kaya. Nah, tadi saya ulang lagi, Pak Esra pernah sampaikan tadi di depan bahwa Yesus ngajar dengan perumpamaan itu kan banyak sekali, sekitar 60 perumpamaan atau setara dengan 1/3 dari pengajarannya. Itu isinya perumpamaan. Pertanyaan saya gini, Pak, dari mana Yesus mendapatkan begitu banyak
materi perumpamaan dan tiba-tiba muncul begitu saja, atau on the spot ketika muridnya bertanya atau di depan orang Farisi dia sampaikan tentang perumpamaan? Dari mana itu, Pak? Materi perumpamaan Yesus tuh kebanyakan berasal dari hidup hari-hari pada waktu itu, ya. Semua yang terjadi di sekitar dia, ya, keadaan, peristiwa ini yang saya ceritakan tadi, ya. Bisa jadi itu peristiwa sungguh-sungguh, lalu dia angkat itu sebagai ilustrasi atau perumpamaan. Kebiasaan di sekitar dia. Karena itu tidak mengherankan bahwa kalau kita melihat bahan-bahan perumpamaan Yesus itu kadang-kadang mencakup masalah pertanian, kehidupan keluarga, masalah peradilan, masalah pernikahan, perdagangan, hukum sipil, masalah harta milik pribadi, struktur masyarakat, soal cuaca. Itu semua hal-hal yang terjadi di sekitar Yesus. Dan Yesus itu begitu pintar melihat seluruh keadaan di sekitar dia. Dan akhirnya dia pakai sebagai cara atau pakai sebagai bahan untuk mengajar kebenaran. Ada seorang namanya Kevin Conner. Dia bilang bahwa sebenarnya perumpamaan Yesus itu ada dua sumber. Pertama, dalam bidang penciptaan. Itu dia menggunakan simbol-simbol seperti benih, gandum, ilalang, ikan, ragi, mutiara, domba. Pokoknya ciptaan-ciptaan. Ya. Tapi ada yang berhubungan dengan manusia, misalnya menggunakan hubungan-hubungan seperti bapa dan anak, seperti anak dan anak yang hilang gitu ya, hamba dan tuan, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, dengan seorang dengan sahabatnya. Nah, itu hubungan-hubungan sosial. Nah, ini penting bahwa gini, karena perumpamaan itu diambil dari kondisi-kondisi yang ada di Palestina atau di Israel pada waktu itu pada zaman Yesus. Begitu digambarkan soal ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, mereka langsung mengerti kenapa. Karena Yerusalem itu memang di puncak gunung. Yeriko itu tempat yang paling rendah di seluruh dunia, di bawah permukaan laut itu Yeriko. Ya, makanya orang langsung ngerti. Ya, Yerusalem turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, waktu dia ceritakan tentang perkawinan, orang tidak heran karena aneh, karena mereka tahu bagaimana tata cara perkawinan di sana. Dia bicara soal ragi, mereka tahu tentang ragi itu fungsinya apa. Waktu dia bicara soal domba hilang, mereka tahu karena mereka hidup dalam urusan gembala dan pengembalaan. Jadi dengan kata lain, orang-orang pada zaman Yesus itu ya lebih beruntung dari kita. Karena apa? Karena mereka tidak perlu tafsiran, mereka sudah ngerti. Ya, mereka ngerti hari-hari itu. Nah, jadi mereka beruntung karena lebih familiar dengan lokasi, keadaan, cuaca, tradisi, budaya. Kitanya yang susah, ya. Tapi itu dia, Pak. Ya, benar sekali itu, Pak. Karena kalau orang Yahudi pada zaman Yesus, dia ngerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Tapi bagaimana dengan kita, orang-orang modern, lalu kita juga bukan orang Yahudi. Saya ini bukan Jewish tapi Jawis, Pak, Jawa gitu. Lalu bagaimana dengan perumpamaan Yesus untuk kita ngerti? Kayak contohnya Bapak, kita pernah bahas di ngobrol sebelumnya tentang garam. Kita kalau garam taunya ya buat bumbu ditambahin, tapi dalam ajaran Yesus garam kok tidak menjadi asin. Tapi dulu Pak Esra pernah jelasin, oh ternyata itu batu garam gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita memahami perumpamaan Yesus kalau itu? Jadi kalau saya cerita kepada Pak Yos itu, ya, waktu itu urusan, kalau saya cerita, Pak Yos, teman saya itu, ya, waktu masuk minta itu, aduh, belisnya mahal. Waktu saya bilang belis mahal, mungkin Pak Yos bingung, belis itu apa? Karena nggak ngerti. Tapi kalau saya cerita itu di orang Timur sini, mereka ngerti. Masuk minta itu artinya pinangan. Ya, belis itu artinya mas kawin. Ya, berarti untuk Pak Yos dari luar yang tidak ngerti budaya Timur harus baca buku tafsiran, ya, atau baca ensiklopedi Kupang, baru ngerti.
Ya. Kalau orang Kupang nggak perlu baca ensiklopedia, dia ngerti, ya, karena budayanya, ya toh. Ya. Nah, karena itulah maka kita yang bukan orang Yahudi, apalagi tidak pada zaman Yesus, kita membutuhkan alat-alat bantu untuk memahami tradisi-tradisi, latar belakang, kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan di sana. Nah, makanya kita membutuhkan, ya saran saya, saudara punya atau memiliki yang namanya ensiklopedia Alkitab. Ya, ensiklopedia Alkitab itu berbicara banyak. Misalnya mau cari tentang pernikahan, saudara tinggal lihat, buka saja huruf N, nikah, lalu dia kasih pernikahan, dia jelaskan semua pernikahan dalam tradisi Yahudi itu seperti apa. Misalnya, kalau kita pesta nikah kan 1 hari selesai. Kalau mereka pesta nikahnya 7 hari. Gara-gara pesta nikah 7 hari, open house 7 hari itu, maka anggur habis di perjamuan kawin di Kana. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita ini tata cara kematian. Bagaimana sih kalau mereka mati, bagaimana? Ya. Apakah mereka mati? Kalau kayak kita di sini ya, ada orang mati, tunggu dulu anaknya datang, anaknya masih di Amerika, tunggu dia dari pesawat datang, tunggu 3 hari 4 hari, ya. Tapi orang Yahudi gimana matinya? Oh, maksimal 6 jam. Setelah mati 6 jam, tidak boleh lewat dari 6 jam, harus kubur. Seperti itu. Tradisi kematiannya begitu. Kemarin ada orang tanya, tapi kenapa sampai Yakub itu waktu mati dirempah-rempahi dan segala macam? Ya karena dia matinya di Mesir. Ya, dia mati di Mesir, ya ikut tradisi Mesir, merempah-rempahi seperti mereka merempah-rempahi mumi itu kan. Dibalsem ya. Orang nanti akan dibawa kembali ke tanah Kanaan. Ya, tapi orang Yahudi sendiri 6 jam. Bagaimana pada waktu kedukaan itu harus ada apa? Nah, itu kita baca di sana, mereka ngundang itu peratap profesional yang bawa-bawa suling-suling. Lalu ini ada orang-orang yang disewa untuk menangis. Nah, pada zaman dahulu di Palestina, tempat yang paling dianggap aman untuk menyimpan harta benda itu tanah, dalam tanah. Bahkan ada rabi Yahudi yang berkata tempat penyimpanan uang paling aman itu dalam tanah. Karena itulah banyak orang menyimpan harta bendanya dalam tanah. Kenapa kok paling aman? Gini, karena menanam harta di tanah itu posisi harta tersebut tuh sukar diketahui musuh atau pencuri. Bayangkan kalau seorang mempunyai ladang, ladangnya 1 hektar, lalu dia menanam hartanya di sana. Gimana pencuri bisa tahu di lahan 1 hektar ini? Bagaimana pencuri bisa tahu di mana? Sukar. Tapi saya yang punya harta tahu. Karena apa? Saya punya hitung-hitungan. Gini, di pohon, misalnya ada pohon ara di situ, ya. Dari pohon ara, persis pohon ara, saya mengambil 10 langkah ke timur. Dari 10 langkah ke timur, saya belok kanan 17 langkah. Setelah 17 langkah, saya belok kanan lagi 3 langkah. Dari 3 langkah, saya maju 5 langkah. Nah, harta saya di situ. Nah, jadi saya punya hitung-hitungan, saya tahu di mana harta saya ditaruh. Nah, itu yang membuat aman. Tapi yang jadi persoalan begini, Pak. Yang jadi persoalannya adalah karena wilayah Palestina itu kan wilayah konflik. Ada banyak peperangan terjadi. Nah, seringkali orang kalau perang terjadi mereka ngungsi. Mereka mengungsi tapi harta mereka tuh sudah disimpan di tanah. Begitu mereka pulang, katakanlah tadi pohon aranya sudah tidak ada. Gimana? Kalau pohon aranya sudah tidak ada, dia mau hitung-hitung dari pohon ara 10 langkah ke timur, lalu belok 5, pohon aranya sudah tidak ada. Ini menjadi dia kesulitan juga untuk menemukan. Atau misalnya, Pak Yos punya harta, Pak Yos sudah tanam di ladang, sudah tahu persis posisinya. Ya, anak istri pun tidak tahu. Tiba-tiba Pak Yos meninggal. Waktu Pak Yos meninggal, tidak ada yang tahu di mana posisi harta itu. Akibatnya banyak harta terpendam di ladang. Ya, banyak harta terpendam di ladang. Ini sungguh-sungguh terjadi. Nah, salah satu contoh atau bukti bahwa memang orang bisa menanam harta itu di dalam tanah itu yang muncul dalam Matius 25. Ya, kalau kita lihat Matius 25 ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah.
ya kan? Jadi dia tanam hartanya dalam tanah. Itu pernah terjadi sungguh-sungguh, Pak. Itu dikisahkan dalam buku The Land and the Book. Itu pada tahun 1876 ada sejumlah pekerja di Sidon itu menemukan banyak bejana berisi uang-uang emas yang terkubur. Ya, dan mereka menemukannya ketika mereka berladang ditanam di bawah pohon-pohon akasia. Lalu mereka, ya karena seharusnya mereka bisa dapat uang itu, tapi karena mereka bertengkar satu sama lain gara-gara merebut, akhirnya diketahui oleh pemerintah dan diambil oleh pemerintah. Ternyata pemerintah memeriksa semua. Itu adalah harta-harta yang berasal dari zaman Alexander Agung. Dari tahun 323 sebelum Masehi menjelang Alexander Agung mau mati. Bulan Juni 323. Dan kalau mereka menemukannya tahun 1876, itu berarti harta itu telah terpendam 2199 tahun. Ya. Nah, karena itulah maka di Palestina atau di Israel waktu itu banyak kasus orang menemukan harta terpendam di ladang. Nah, karena itulah Yesus pakai sebagai perumpamaan. Ya. Nah, jadi kalau kita ngerti itu, ngerti. Tapi kalau kita tidak tahu ya, kok harta dari mana dan harta siapa yang ada di situ ya? Contoh, ya, itu contoh. Saya mungkin ya, Pak Yos, mungkin saya kasih satu contoh lagi ya supaya kita bisa dapat gambaran ya. Matius 13 ayat 47-48. Ya, ini perumpamaan tentang pukat ya. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama pukat. Kalau ngomong pukat begini, itu hal yang familiar karena murid-murid Yesus tuh banyak yang jadi nelayan. Yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ini loh, ikan yang baik, ikan yang tidak baik. Apa itu ikan baik? Apa itu ikan tidak baik? Ya, mungkin bagi kita bingung ya. Wih, ini mana ikan baik, ikan tidak baik? Nah, sebenarnya di dalam Matius 13 itu kata ikan itu sebenarnya tidak ada di dalam bahasa asli. Hanya karena ya yang ditangkap itu akan bermaksud menangkap ikan, makanya ditambahkan dalam terjemahan. Tetapi ini pukat itu bisa menangkap segala macam jenis binatang laut. Nah, pada waktu mereka sudah sampai di darat, kan mereka harus memisahkan ikan baik dan ikan tidak baik. Itu ikan baik itu apa? Ikan baik itu adalah ikan yang bisa dimakan, halal, tidak haram. Tapi yang tidak baik itu adalah binatang laut lain yang tidak boleh dimakan. Kan kita lihat bahwa imamat itu, dalam kitab imamat itu diberikan aturan tentang makanan halal haram. Imamat 11 ayat 9-12 itu ya. Segala yang bersirip, bersisik tidak boleh dimakan ya. Itu kekejian. Maka mereka harus memeriksa mana yang ikan haram, mana binatang haram, mana tidak. Nah, binatang haram itulah yang disebut ikan yang tidak baik. Sedangkan yang bisa dimakan itu ikan yang baik. Nah, itu dalam konteks mereka begitu. Kalau kita tidak mengerti begitu kan kita jadi bingung. Ikan baik itu apa? Ya, apakah ikan baik itu yang gemuk-gemuk, ikan itu yang kurus-kurus gimana? Itu ikan baik, ikan yang suka nolong gitu. Itu namanya Nemo. Gitu. Ya. Wow, nggak berasa kalau ngobrol Alkitab santai sama Pak Esra udah sejam lebih juga nih Pak. Padahal kita belum spesifik tajam bahas tentang perumpamaan demi perumpamaan. Karena beberapa perumpamaan kita sudah bahas dulu di perkataan Yesus yang sulit, Pak. Saya yakin sahabat Ngobras, bagaimana pendapat Anda? Setuju untuk kita menggali tentang perumpamaan Yesus? Itu menarik sekali, karena tadi disampaikan Pak Esra, ada gap budaya, ada gap tentang sejarah yang kita harus ngerti itu. Nah, kita tutup dengan satu pertanyaan gini, Pak. Jadi apa tips yang boleh Pak Esra sampaikan buat kita semua sahabat Ngobras supaya memudahkan kita untuk mengerti, belajar, dan tahu bagaimana makna tentang perumpamaan Yesus? Apa tipsnya, Pak? Beberapa tips ya. Yang pertama adalah kita harus menyelidiki apa latar belakang dari munculnya satu perumpamaan.
Tuhan Yesus itu kasih perumpamaan itu tidak selamanya tiba-tiba langsung ngomong. Mesti ada satu hal yang mendahului. Ya, baru muncul. Misalnya kalau kita membaca perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati di Lukas 10 ayat 10 sampai 37. Itu kenapa sampai bisa muncul cerita itu? Itu karena apa yang tertulis di dalam ayat 25 sampai 29. Karena ada orang datang, ya. Lalu dia bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Baru Yesus cerita. Orang Samaria murah hati. Berarti perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati itu dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan siapakah sesamaku manusia. Di Lukas 15 itu terkenal sebagai pasal hilang. Kenapa pasal hilang? Karena perumpamaannya tentang hilang-hilang semua. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Itu makanya disebut pasal hilang. Mengapa sampai kok di situ muncul 3 perumpamaan hilang? Kalau saudara baca di Lukas 15 ayat 1 sampai 7, karena orang Yahudi yang sering mengeluh. Kenapa sih kok Yesus tuh senang dengan orang berdosa? Mau makan di rumah orang berdosa, jadi sahabat orang berdosa, pemungut cukai. Nah, makanya Yesus cerita 3 perumpamaan tentang hilang. Ya. Latar belakang mengapa muncul perumpamaan tentang pengampunan di Matius 18 itu, ayat 23 sampai 35. Itu ada di 21 ayat 21 dan 22. Pokoknya saudara lihat konteksnya. Biasanya sebelum satu perumpamaan diberikan, itu ada hal yang melatar belakangi. Kedua, di dalam mengerti perumpamaan, arti dari perumpamaan jangan dicari di mana-mana. Cari di bagian awal atau bagian akhir saja. Ya. Itu kuncinya. Perumpamaan tentang pengampunan itu kan dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kalau saudara mau tahu artinya, ayat 35. Ya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin, Matius 22 ayat 1 sampai 14. Artinya di mana? Di ayat 14, ayat akhir. Perumpamaan tentang 10 gadis bijaksana itu dan bodoh itu ya. Itu artinya di mana? Di ayat 13. Jadi kalau bukan di awal, itu biasa di akhir. Tinggal baca itu. Sehingga kita tidak mengarahkan yang aneh-aneh, ya. Yeah. Lalu juga untuk memahami isi perumpamaan, baca ensiklopedia yang saya bilang tadi. Dan satu hal penting yang saya perlu beritakan di sini adalah, dan rahasia di dalam memahami perumpamaan adalah jangan mencoba atau berusaha mengartikan perumpamaan itu detail demi detail. Tidak. Ya. Kalau saya contoh ya, saya kasih contoh biasa. Kalau ada orang yang saya ajar berulang-ulang tidak ngerti-ngerti, lalu saya bilang, "Kamu nih kayak kerbau." Wah, Pak Isra bilang si A itu kayak kerbau. Kalau begitu, mari kita melihat kerbau punya tanduk. Berarti orang itu punya tanduk. Kedua, kerbau punya ekor. Berarti orang itu punya ekor. Kerbau berkaki 4. Berarti orang itu berkaki 4. Kerbau itu memang biak. Berarti orang itu memang biak. Tidak bisa dicari seluruh persamaan antara dua hal yang diperbandingkan. Tidak bisa. Itu hanya, kamu itu seperti kerbau, hanya satu aspek saja, yaitu otakmu tidak jalan seperti otak kerbau. Hanya itu saja, tidak bermaksud dia kaki 4, punya ekor, memang biak. Bukan. Nah, kesalahan inilah yang seringkali terjadi, misalnya dalam Lukas 10. Saya kasih contoh ya. Ini kesalahan klasik, yang banyak kesalahan Bapak Gereja di situ, dalam menafsirkan Lukas 10. Ya. Lukas 10 ayat 30. Saudara lihat bagaimana ditafsirkan ya. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Saudara, dia turun. Ini menunjukkan bahwa orang ini mengalami, dia turun dari Yerusalem. Yerusalem itu kan kota Allah. Ya, tempat kediaman Allah. Tapi orang ini turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ini berarti orang ini sedang mengalami penurunan rohani. Nah, jadi turun di sini diartikan menurun secara rohani. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Siapakah penyamun-penyamun? Penyamun-penyamun itu adalah setan-setan. Jadi orang yang turun rohaninya itu pasti akan menjadi mangsanya setan-setan, merampoknya habis-habisan. Tetapi juga memukulnya sesudah itu meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu.
dan dia melihat tapi dia tidak melewati. Dia melewati seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika dia melihat orang itu, dia melewati seberang jalan. Ada imam tidak tolong, Lewi tidak tolong. Dua orang ini adalah orang tokoh-tokoh agama. Itu berarti bahwa orang yang sudah jatuh ke tangan setan-setan tidak bisa ditolong oleh agama. Agama tidak bisa menyelamatkan. Lalu datanglah seorang Samaria. Siapa orang Samaria yang menolong ini? Orang Samaria ini adalah Yesus sendiri. Ya. Lalu Yesus menyelamatkan orang itu. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Pemilik penginapan ini siapa? Itulah pendeta-pendeta, pastor-pastor, orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Yesus, diserahkan kepada tanggung jawab perawatan dari para pendeta. Lalu dia berikan 2 dinar. 2 dinarnya apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Rawatlah dia. Rawat pakai apa? Pakai PL dan PB. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku datang kembali. Waktu Yesus datang kembali, dia akan membalas semua orang-orang hamba-hamba Tuhan itu seperti itu. Nah, terlihat bahwa itu penafsiran mungkin menarik, tapi salah. Ya, karena itu mencoba merohanikan segala sesuatu di situ. Orang Samaria itu bukan Yesus, imam dan orang lain itu bukan agama. Perumpamaan itu hanya mau mengajarkan bahwa dalam mengasihi, jangan pandang suku, jangan pandang agama, jangan pandang ras. Ya. Karena konteksnya siapakah sesamaku manusia. Jadi hati-hati dalam menafsirkan perumpamaan, jangan merohanikan detail-detailnya. Itu salah. Ya, itu maksa itu namanya. Ya. Wow, saya percaya ya sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, kita sangat diberkati sekali. Itu tadi tips-tips yang disampaikan oleh Pak Esra, bagaimana kita membedah, menafsirkan kebenaran Alkitab, khususnya kita berbicara tentang perumpamaan Yesus. Kita berdoa saudara, supaya mungkin di next episode dari Ngobras kita bisa membahas apa sih perumpamaan Yesus yang sulit. Kemarin bukan hanya perkataan Yesus, tetapi spesifik kita akan berbicara tentang perumpamaan Yesus yang sulit. Di kolom komen juga sudah cukup banyak nih Pak, jadi mungkin Anda bertanya, Anda ingin menanyakan tentang hal-hal supaya kita semakin mudah mengerti dan memahami kebenaran Alkitab. Wow, luar biasa. Terima kasih sekali waktunya Pak Esra. Kita sangat dibukakan, kita sangat diberkati sekali. Mungkin kata penutup dari Pak Esra sebelum kita tutup Ngobras kita hari ini Pak, untuk bagaimana kita bisa belajar lebih lagi Pak tentang kebenaran Alkitab. Saya mau pesan kayak bagian awal saja ya. Kalau saudara punya kerinduan mengerti firman, Tuhan akan tambah-tambahkan. Makin hari makin mengerti. Kalau nggak punya kerinduan, Tuhan bisa tutup kebenaran dari saudara ya. Jadi perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena itu harus selalu punya kerinduan untuk tahu, mengenal firman. Kerinduan itu akan siapa yang mempunyai kepadanya ditambahkan. Ya. Nah, maka marilah kita belajar supaya kita punya kerinduan rohani untuk mengenal firman Tuhan lebih dalam. Ya. Puji nama Tuhan, sahabat Ngobras menjadi salah satu wadah di mana kerinduan saudara bisa terpenuhi. Ya. Meskipun topiknya berat, tapi pembahasannya dibawakan dengan santai, Pak. Jadi kita lebih enteng dengernya gitu. Dan sahabat Ngobras, dengar baik poin Pak Esra tadi. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan, menyembunyikan arti firman. Kenapa? Karena kita tidak memiliki cukup kerinduan dan kehausan untuk kita belajar firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saya menyambut Bapak Ibu Saudara, sahabat Ngobras, dimanapun Anda, terus connect dengan Ngobras minggu depan, dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Tulis di kolom komen, share juga ke beberapa teman, subscribe, tambah lagi, supaya banyak orang semakin mengenal kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi melalui acara ini. Kita akan satukan hati kita berdoa. Bapak Ibu Saudara juga saya menyambut yang ada di Jakarta, boleh tulis komen Bapak Ibu Saudara supaya mungkin kita bisa berkomunitas, kita bisa tumbuh bersama dalam pengajaran, dalam penggembalaan yang dibawakan, dipimpin oleh Pak Pendeta Esra Soru. Puji nama Tuhan. Boleh kita berdoa bersama, nanti Pak Esra akan tutup dalam doa berkat. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang boleh kami dengar, berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan Yesus yang sulit, membukakan, menyingkapkan mata hati kami untuk kami terus memiliki kehausan dan kerinduan belajar akan kebenaran firman-Mu. Taruh Tuhan terus kerinduan itu dalam hati kami, sehingga setiap hari, setiap saat kami terus rindu menggali, membaca firman Tuhan, dan ketika kami menemukan hambatan-hambatan, kami terus memiliki kerinduan, memperbanyak wawasan, menambah pengajaran-pengajaran melalui pengajaran yang benar, khususnya melalui acara Ngobras ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya menjangkau di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, sampai bahkan ke ujung-ujung bumi. Sebab kuasa Tuhan, kebenaran firman Allah tidak bisa dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu. Pakai terus hamba-Mu, Bapak Pendeta Esra Soru, supaya boleh menjadi saluran berkat buat setiap kami sahabat Ngobras, sehingga melalui pengajarannya, melalui apa yang disampaikannya, sungguh kami boleh melihat kebenaran firman disingkapkan, dan hidup kami diubahkan, bertumbuh, berbuah, berkali lipat ganda, dan menjadi berkat buat orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat siang ini, kami mengangkat tangan kami membuka hati kami, dan kami siap menerima berkat dari hamba-Mu. Untuk semua anak Tuhan yang ada di dalam acara Ngobras ini, mari arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Esra buat pengajarannya hari ini, dan buat sahabat Ngobras, sabar sahabat Ngobras, dimanapun Anda berada, semoga Anda diberkati, dan jangan lupa minggu depan tetap terkoneksi dengan Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.